Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang dikasih Tuhan, seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Selamat Hari Natal tahun 2020. Meskipun karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini, kita merayakan Natal secara online. Tetapi biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena Yesus datang sebagai juru selamat kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira. Guru-guru sekolah minggu tetap bersukacita, tetap bergembira. Orang tua dari anak-anak yang merayakan Natal online hari ini, tetaplah bersukacita dan bergembira. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, selamat Hari Natal adik-adik. Ya, hari ini adalah hari yang spesial untuk kita karena kita merayakan Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada Natal hari ini adalah ceritakanlah kasih Allah kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, jangan ada yang sedih ya. Walaupun kita Natalnya di rumah, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Adik-adik, kakak harap saat Natal berlangsung, semua adik-adik duduk dengan rapi dan sopan. Oke? Kelahiran Tuhan Yesus telah tiba. Mari kita merayakannya dengan bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 sampai 2, Nunga Jumpang Muse Ari Pestai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita bergembira
gembira dan sambut Raja kita. Ayo kita bersyukur dan bersorak-sorak dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1-2. Hai dunia, gembiralah. Semua udah pada duduk yang rapi kan? Iya, adik-adik, kali ini kita akan merayakan perayaan Natal. Berbeda dengan tahun-tahun semalam. Nah, bedanya Kak, wah, kita secara online. Adik-adik tidak langsung bertemu muka dengan kakak di sini. Iya, tapi adik-adik sekalipun online, kita harus tetap bersukacita. Iya. Sudah, oke adik-adik? Iya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kalau bicara tentang Natal, adik-adik, tentu kita tidak lepas dengan yang dikatakan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, jadi adik-adik, wah, macam mana ya sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik, ada seorang wanita namanya Maria. Nah, wanita ini adalah wanita yang takut akan Tuhan. Wanita ini adalah yang suka berdoa dengan Tuhan. Nah, namanya Maria. Tapi Maria ini adik-adik, dia belum menikah. Nah, dia seorang gadis. Dia belum menikah, tapi dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, adik-adik, suatu ketika Maria ini didatangi oleh malaikat Tuhan. Nah, lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Itu kata malaikat. Lalu Maria merasa takut. Dia ketakutan. Lalu kata malaikat itu lagi, "Jangan takut. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Artinya dia anak Allah yang maha tinggi." Wah, Maria serasa tidak percaya adik-adik, tapi dia berbahagia. Lalu dia katakan kepada malaikat itu, "Jadilah padaku menurut Tuhan." Nah, lalu bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak, aku belum menikah? Lalu jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atasmu." Wah, Maria sangat senang dan dia menyimpan ini semua di dalam hatinya. Nah, adik-adik, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Maria melahirkan bayi mungil yang diberi dengan nama
Yesus. Adik-adik, ini Yesus lahir di kandang domba. Coba lihat adik-adik. Nah, ternyata Yesus lahir di kandang domba. Lihat, ada domba di sini. Ada domba, ada rumput. Nah, lalu bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Nah, coba lihat, apa itu palungan, Kak? Palungan itu tempat makanan ternak. Wah, sebenarnya kandang domba itu bau ya adik-adik. Tapi Yesus lahir di kandang domba, bukan di istana loh adik-adik. Nah, pada saat itu, wah, semua bersuka cita adik-adik. Nah, ini dia, Yesus sudah lahir. Anak Allah yang kudus sudah lahir. Dialah raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, tetapi ada saja orang yang tidak percaya. Masa Allah menjadi manusia ya? Bingung. Ya, firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Nah, bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia. Nah, tapi banyak adik-adik orang tidak percaya. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia ya? Nah, ada Bapak John dengan Ibu Ana. Adik-adik, Bapak John dengan Ibu Ana tinggal di suatu tempat yang aman. Nih, Ibu Ana dan ini Bapak John, mereka tinggal di suatu rumah yang nyaman dan aman. Nah, pada masa itu bulan Desember, musim salju. Adik-adik, tentu tidak di Indonesia ya. Di Indonesia nggak pernah musim salju. Nah, suatu ketika Bapak John bersama dengan Ibu Ana ini adalah suami istri. Nah, mereka ini sedang berbincang-bincang. Namun Ibu Ana sudah siap-siap mau pergi ke gereja. Coba lihat Ibu Ananya pakai baju yang tebal, sebab di luar ada salju, dingin cuacanya. Nah, di dalam rumah mereka menghangatkan badannya. Nah, coba lihat ini, Bapak John ada api ya di dalam rumah itu, tapi bukan mau membakar rumahnya, tapi untuk menghangatkan suasana rumah itu. Dan Bapak John juga menghangatkan tubuhnya. Nah, adik-adik, Ibu Ana mengajak Bapak John. Papa John, ayo kita pergi ke Natal. Hari ini kita akan merayakan Natal. Ayo kita pergi yuk, kata Ibu Ana kepada Bapak John. Tahu adik-adik apa jawab Bapak John ini? Saya tidak mau pergi ke Natal. Saya tahu Natal itu suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Dan bagi saya tidak ada yang istimewa di situ. Saya juga nggak percaya bahwasanya Allah menjadi manusia. Kamu saja yang pergi ya, Ibu Ana. Itu dikatakan oleh Bapak John. Nah, jadi Ibu Ana juga tidak mau menunggu-nunggu Bapak John. Ibu Ana pergi untuk merayakan Natal bersama dengan teman-temannya ke gereja. Nah, adik-adik,
ketika Ibu Ana sudah pergi, Bapak John tadi tiba-tiba dia mendengar suara cik 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 cik. Loh, lalu dia lihat di balik pintunya ternyata ada ayam. Adik-adik, ada ayam yang sedang kedinginan. Wah, di balik pintu. Lalu Bapak John membuka pintunya dan mengharap anak ayam akan masuk ke dalam rumah Bapak John. Nah, mulai anak ayam itu memasuki pintu Bapak John. Sembari Bapak John pergi untuk mengambil makanan. Waktu Bapak John mengambil makanan, anak ayam itu pun dia pergi lalu meninggalkan rumah Bapak John. Bapak John melihat ternyata anak ayam tidak ada lagi. Wah, Bapak John sedih memikirkan, kenapa ya anak ayam dia dalam kondisi kedinginan, dia kondisi kelaparan, tidak mau menunggu di sini, padahal saya bermaksud untuk membantunya. Dia tidak menjumpai lagi anak ayam itu. Nah, dia tutup pintu, lalu dia duduk memikirkan kisah anak ayam itu tadi. Nah, dia sedih memikirkan anak ayam itu. Seandainya aku bisa jadi ayam, saya rasa anak ayam pasti mendekat kepada saya. Anak ayam pasti tidak akan ketakutan. Itulah yang dipikirkan oleh Pak John. Nah, jadi adik-adik, Bapak John sedih memikirkan itu. Nah, dia kembali juga berpikir adik-adik, wah, ternyata inilah yang dilakukan Yesus kepadaku, kepada semua manusia. Yesus mau menyelamatkan manusia, maka dia Allah menjadi manusia. Akhirnya Bapak John percaya adik-adik bahwasanya Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus sendiri. Nah, Bapak John bersuka cita, dia pergi bergegas, lalu dia pergi menjumpai Ibu Ana yang sedang merayakan Natal. Dia pergi ke tempat perayaan Natal itu tadi. Adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari sini? Firman Tuhan menyatakan kepada kita di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya ya adik-adik, yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cerita tadi Bapak John tidak menginginkan anak ayam itu mati kedinginan, tetapi anak ayam tidak melihat Bapak John sebagai sosok ayam, maka anak ayam tidak mau percaya kepada Bapak John. Adik-adik, Yesus datang ke dunia ini, Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Allah Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, tidak terkecuali adik-adik. Semua manusia, anak-anak, tua, mau muda, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Oleh karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya, Yesus, sebagai juru selamat dunia. Yesus bukan juru selamat Indonesia. Yesus bukan juru selamat orang Amerika saja. Yesus juga tidak ada dua. Yesus hanya satu, anaknya yang tunggal. Satu-satunya juru selamat dunia hanya ada pada diri Yesus. Jadi manusia hanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Adik-adik, jadi
tidak berbeda. Tuhan Yesus tidak membedakan manusia, tidak membeda-bedakan anak-anak. Anak-anak hari ini bisa merayakan perayaan Natal secara online. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan anak-anak yang merayakan perayaan Natal secara online ataupun secara offline. Tuhan Yesus tidak menganggap lebih baik anak-anak yang merayakan perayaan Natal secara online dibandingkan perayaan Natal secara offline. Atau sebaliknya, Tuhan Yesus tidak beranggapan bahwasanya anak-anak yang merayakan perayaan Natal secara offline lebih baik dibandingkan anak-anak yang merayakan Natal secara online. Itu artinya Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan manusia, tidak membeda-bedakan anak-anak sekolah minggu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, Yesus adalah bukti kasih. Jadi Allah mengasihi manusia, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia berikanlah Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi tidak ada dua. Itu bukti kasih. Maka Yesus mau datang menjadi Yesus menjadi manusia. Yesus manusia, Allah menjadi manusia. Nah, itu ya, Allah yang menjadi manusia. Nah, oleh karena itu adik-adik, bahwasanya Yesus adalah bukti kasih Allah. Allah mengasihi semua manusia. Oleh karena itu, mari kita anak-anak sekolah minggu harus percaya bahwasanya Yesus adalah bukti kasih Allah. Jadi Allah tidak hanya sekedar janji-janji semata. Allah tidak sekedar cuman membicarakan saja. Pada minggu-minggu yang lalu kita mendengar nubuat-nubuat para nabi. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, para nabi bernubuat jauh sebelumnya. Pada saat kelahiran Yesus, Allah membuktikan kasih Allah kepada manusia. Allah membuktikan janjinya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Yang ketiga, kita harus mensyukuri kasih Tuhan. Adik-adik, kita harus hidup di dalam kasih. Karena kasih itu sudah kita miliki, maka kita juga harus hidup mengasihi. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Itulah yang mau Tuhan nyatakan di hari Natal ini bagi adik-adik kami, bagi kita semuanya, terkhusus anak-anak sekolah minggu. Mari kita yakin dan percaya bahwasanya Yesus di Natal ini, Yesus lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca ulang kembali Nats Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ulang kembali. Nanti saya akan menggantikan, ada nama saya di situ. Nanti adik-adik juga boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan Elita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Elita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal, Yesus lahir, Dia datang sebagai manusia di dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa tanpa membeda-bedakan. Kemudian Yesus, Allah menyatakan bukti kasih-Nya melalui kelahiran Yesus Kristus. Dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian yang ketiga, kita harus mensyukuri kalau kita juga sudah menikmati kasih Allah, dan kita juga harus hidup di dalam kasih itu. Mari kita nyatakan kasih Allah kepada semua orang. Mari kita ceritakan kasih Allah ini juga kepada semua orang. Anak-anak sekolah minggu harus semangat menceritakan kepada
kawan-kawannya, kepada orang lain, kepada mama dan papanya, bahwasanya Yesus itu menyatakan kasihnya dengan dia datang ke dunia, dengan dia mau mati, bangkit, naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi yang percaya kepada dia. Oke? Amin. Selamat Natal buat kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia Tuhan yang sudah boleh mengizinkan kami untuk menikmati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami yang harusnya binasa oleh karena dosa-dosa kami yang harusnya dihukum oleh karena kesalahan-kesalahan kami, tetapi dengan kasih Allah yang begitu besar kepada kami, sehingga kami juga mau percaya kepada Allah dan kami juga Tuhan selamatkan. Terima kasih ya Bapa. Itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga percaya Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kami. Kami percaya, maka kami akan selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat momen Natal ini. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Raja Damai telah datang. Mari kita bernyanyi dari buku ND 591 ayat 1 sampai 2 Borusion. Dan segala isinya pada awalnya sangatlah teratur dan sempurna. Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah kita. Jadi kita harus dapat melestarikan dan menjaga ciptaannya. Mari kita dengarkan liturgi belum sekolah. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
Selamat Natal. Jadian 1 ayat 1. Ada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 Ayat ayat 1. 1. Pada mulanya Pada mulanya Allah Allah menciptakan menciptakan langit langit dan dan bumi. bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Menciptakan langit dan bumi. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan Allah menciptakan terus. langit dan bumi. Amin. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Amin. Oke. Tanaman-tanaman Pada. pada Terus. mulainya Terus. Allah Terus. Mencipta. menciptakan Terus. Langit. langit Dan. dan Bu. bumi. Ah. Amin. Kemudian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Satu. 1 Ayat ayat 1. 1. Pada Bata mulanya warna Allah Allah menciptakan dan langit langit dan dan bumi. bumi. Amin. Bata Amin. semua. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1. Sombama Jehovah. kedua tentang kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. 3 ayat 2. Lalu saudara perempuan itu, semua buah boleh kami makan. Amin. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi buah yang di tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhanlah memanggil manusia itu dan tanpa firman padanya. amin. Amin.
Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Amin. Sekolah minggu. Ini liturgi dan nikah. Guru Gultum. Dari Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Terima kasih. Selamat Natal. Allah berjanji kepada manusia bahwa juru selamat akan datang. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Mazmur 2 ayat 7b. Ia berkata, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Amin. 24 ayat 7a. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Amin. Mazmur 24 ayat 7b. Hai pintu-pintu dan berabad-abad, yang masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Amin. Amin. Yesaya 1 ayat 26b. Sejak itu engkau akan disebutkan kota keadilan yang setia. Amin. Malam kudus sungguh senang, penebus telah datang. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 54 ayat 1 sampai 2, Malam Kudus. Malam kudus
panggilan Allah terhadap manusia supaya mempersiapkan jalan untuk kedatangan juru selamat. Mari kita mendengarkan liturgi keempat. Yesaya 40 ayat 3a. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Amin. Yesaya 40 ayat 3b. Luruskanlah padang belantara dan jalan raya bagi Allah kita. Amin. Yesaya 9 ayat 1a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Amin. 9 ayat 9a. Tembok batu bata jatuh, kita akan dirikan dari batu pahat. Amin. Yesaya 9 ayat 9b. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Amin. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit dari padamu. Amin. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Janji kedatangan juru selamat digenapi oleh Allah. Marilah kita dengarkan berita sukacita kelahiran juru selamat melalui liturgi yang kelima. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Amin. Lukas 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kota Daud. Amin. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Mazmur 18 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Gunung dari Padang, Kidung Malaikat Bergema. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang. Oleh
namanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita dengarkan liturgi yang ke-6. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lukas 2 ayat 14b. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya akan diberikan ke gereja melalui orang tua kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1. Tanganku namet-met. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.